Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami, boleh kami nikmati, boleh kami rasakan. Khususnya menjelang kami memperingati sengsara Tuhan, ingatkan kami Tuhan akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah cinta kasih Tuhan mengobarkan kembali kasih kami kepadamu ya Bapa. Kami ingin menenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap jemaat Tuhan untuk boleh menerima berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian saya teruskan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari betapa keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Kita melihat saudara-saudari sekalian, ini ada sebuah gambar seorang ayah Ukraina yang akan melepas anaknya mencari tempat pengungsian yang aman. Dan ayahnya karena tugas negara, mungkin dia adalah seorang tentara, tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Satu momen yang menyedihkan, mengharukan, karena harus melepaskan anak dan anak harus meninggalkan ayahnya dan entah apakah bisa bertemu kembali atau tidak. Satu momen yang begitu mengharukan dan rasa kehilangan yang mendalam. Bapak Ibu sekalian,
setiap kita pasti pernah mengalami satu kehilangan, baik kehilangan dokumen, harta benda, pekerjaan karena PHK, kehilangan kekasih karena putus cinta, sampai kita kehilangan orang-orang yang terdekat karena kematian. Kehilangan kekasih jiwa kita menjadi satu pengalaman yang menyakitkan, apapun juga penyebabnya. Ia meninggalkan satu lubang, luka yang dalam di dalam jiwa kita. Saudara-saudari sekalian, demikian juga hati Allah sedih dan kehilangan ketika manusia berdosa dan meninggalkan Tuhan. 3 perumpamaan di dalam Injil Lukas 15, perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu menggambarkan bagaimana hati Allah sangat kehilangan karena manusia berdosa dan meninggalkan Tuhan. Menggambarkan bagaimana hati Allah kehilangan karena jiwa-jiwa yang tersesat, dan Tuhan berupaya untuk mencari, berupaya dengan keras untuk mencari dan mengejar jiwa-jiwa yang terhilang ini. Perumpamaan ini juga menekankan satu fakta bahwa sukacita yang terbesar di surga ketika ada satu orang bertobat kembali kepada Bapa. Perumpamaan anak yang hilang ini menunjukkan bagaimana Allah rela menerima kembali manusia yang berdosa. Anak yang hilang ini dia meminta hak warisan dari ayahnya. Di dalam hukum Yahudi, seorang anak berhak mendapatkan 1/3 bagian dan anak sulung 2/3 bagian. Dan selama orang tua masih hidup, mereka berhak untuk mendapatkan harta warisan ini. Bapak Ibu sekalian, Tim Keller di dalam bukunya The Prodigal God mengatakan sebetulnya yang terhilang bukan hanya si anak yang bungsu, tapi juga anak sulung terhilang di rumahnya sendiri. Menurut Tim Keller, perumpamaan ini secara powerful menentang pembenaran diri dari sang anak sulung yang berpuas diri dengan religius praktis. Dan kedua-duanya terhilang di hadapan Bapa di surga. Saudara-saudari sekalian, andai kata perumpamaan ini berhenti pada cerita tentang anak yang bungsu, saya rasa ini sudah cukup untuk mengungkapkan kasih, kebaikan, belas kasihan Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk mencari dan mengejar jiwa-jiwa yang terhilang. Tetapi Tuhan Yesus menambahkan perumpamaan ini dengan kisah anak yang sulung, karena Tuhan ingin menunjukkan atau mengajarkan satu kebenaran bahwa banyak orang yang terhilang di dalam rumahnya sendiri. Banyak anak Tuhan yang terhilang di rumah Tuhan. Saudara-saudari sekalian, di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2 kita melihat waktu itu hadir pemungut cukai, orang Farisi dan orang-orang berdosa. Anak bungsu adalah gambaran dari orang berdosa, orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dan anak sulung itu adalah gambaran orang Farisi yang membenarkan dirinya. Di dalam kisah ini kita melihat sang ayah menyambut dengan penuh kehangatan. Ayat 20 dikatakan bahwa dia merangkul dan mencium dia. Kata asli daripada kata mencium di sini adalah katefilesen. Artinya mencium secara berulang-ulang, mencium dengan penuh dengan kemesraan dan kasih sayang. Dan dia menerima anak ini bukan sebagai budak, tetapi menerima kembali sebagai anak kandungnya. Ayah ini mengenakan jubah yang terbaik, cincin dan sepatu kepada anaknya. Dia berbuat demikian untuk memulihkan dignity, harga diri anak yang sudah hancur, yang sudah hilang karena keberdosaannya. Saudara-saudari sekalian, di dalam hukum Taurat, seorang anak yang degil dan membangkang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Orang tuanya akan mengajar dia, memukul dia. Tetapi kalau anak ini tidak mau dengar juga, maka kedua orang tuanya akan, yang sudah give up itu, boleh menyerahkan si anak ini di depan tua-tua, penatua pada waktu itu. Dan penatua akan membawa anak-anak ini di tengah-tengah kota dan membiarkan orang-orang sekota itu merajam anak ini dengan batu sampai mati. Saudara-saudari sekalian, anak ayah yang hilang ini tidak berbuat seperti demikian.
hati ayah yang penuh belas kasihan dan mengampuni anak ini. Walaupun si bungsu itu sudah bikin malu anaknya, bikin malu ayahnya, dan membuat hati ayahnya hancur. Namun belas kasihan, kasih sayang menang di atas semuanya. Saudara-saudari sekalian, ayah ini mengambil satu keputusan yang luar biasa. Menerima anaknya kembali tanpa syarat. Mengadakan satu pesta yang besar. Mengundang orang-orang satu desa untuk merayakan sukacita, kebahagiaan, tanda syukur. Karena anak yang hilang itu sudah pulang. Kalau kita membayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ayah daripada anak ini, apa yang bisa dibanggakan dari seorang anak yang sudah durhaka, meninggalkan rumah, tidak ada kabar, menghabiskan harta ayahnya sampai ludes. Apa yang dibanggakan dari seorang anak yang durhaka ini? Tetapi hati seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang, kasih Bapa di surga yang penuh dengan kasih sayang, mencari kita yang terhilang. Bapak Ibu sekalian, apa yang dibanggakan? Apa yang bisa dibanggakan dari Tuhan dari diri kita, manusia yang berdosa ini? Apa yang Tuhan banggakan dari diri kita? Tetapi kasih sayang Tuhan, pengampunan Tuhan yang luar biasa, menerima kita kembali, orang-orang yang berdosa dan tidak layak ini. Apakah hari ini kita adalah anak yang terhilang? Tuhan seperti Bapa yang penuh kasih ini membuka tangannya lebar-lebar untuk menanti kita, menerima kita, mengasihi kita, merangkul kita untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saudara-saudari sekalian, perumpamaan ini juga berbicara mengenai pemulihan relasi orang tua dan anak. Satu relasi yang sudah rusak karena mungkin berbagai macam faktor. Mungkin relasi yang rusak itu karena komunikasi yang tidak lancar pada saat ini, khususnya pada saat kita mengalami pandemi. Atau relasi yang rusak ini karena si anak itu tidak sesuai dengan harapan dan kerinduan daripada ayah atau ibunya. Hubungan yang rusak karena ego, karena dosa, dan karena berbagai macam unsur akan kembali pulih jikalau kita masing-masing merendahkan hati dan saling mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Ada sebuah buku yang berjudul Comeback Barbara. Buku ini ditulis oleh seorang ayah, John Miller, seorang hamba Tuhan. John Miller mempunyai seorang anak perempuan namanya Barbara yang bandel luar biasa. Barbara ini dia kawin lari dengan seorang pemuda yang tidak seiman. Kemudian bercerai, pulang ke rumah, lalu kawin lagi, menikah lagi dengan pria yang lain, meninggalkan rumah. Ada satu kali John Miller, dia begitu putus asa dan dia give up. Dia begitu tawar hati, dia begitu give up. Lalu Tuhan berbicara kepadanya seperti demikian. Engkau tidak cukup untuk mengasihi anakmu. Engkau tidak cukup mengasihi anakmu. Dan John Miller betul-betul sadar pada waktu itu, memang betul dia tidak cukup mengasihi anaknya. Akhirnya dia juga bertobat di hadapan Tuhan. Ketika dia bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Barbara akhirnya kembali ke rumah dengan sikap yang berbeda kali ini. Dia sungguh-sungguh bertobat kali ini, bertobat dengan sungguh-sungguh. Memohon pengampunan dari ayahnya. Dan kemudian Tuhan mengubah kehidupannya dan dia mempersembahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Dan menikah kembali dengan seorang pemuda atau seorang pria yang seiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya rasa masalah ini ada di dalam banyak keluarga. Hubungan yang retak, kekecewaan orang tua terhadap anak dan sebagainya. Seringkali di dalam hati ada pertanyaan-pertanyaan penyesalan seperti demikian dari orang tua. Apa yang sudah saya lakukan? Kenapa anak saya jadi begini? Atau apa yang tidak saya lakukan sehingga anakku jadi begitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan penyesalan dari orang tua.
Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari ayah anak yang hilang ini. Mengasihi, menerima, merangkul anak ini kembali. Menerima dia apa adanya. Dan Tuhan bekerja dengan heran, membawa anak ini kembali ke pangkuan Bapa. Ketika kita mengasihi, menerima, mengampuni anak-anak kita, maka Tuhan akan bekerja dengan heran, membawa mereka akan kembali kepada Tuhan dan ke pangkuan kita. Hal yang kedua yang kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana respon daripada anak yang hilang ini terhadap anugerah keselamatan dari Tuhan. Dia, anak yang hilang ini, anak bungsu ini, dia benar-benar bertobat, dan pertobatan ini adalah total dan tuntas. Ada dua hal yang menstimulus anak ini untuk kembali ke rumah bapaknya. Yang pertama adalah harta sudah ludes, yang kedua terjadi bencana kelaparan sehingga dia mengalami jalan buntu. Tidak ada pilihan lain, dia harus pulang ke rumah bapak. Kita melihat ketika dia pulang ke rumah bapak, dia merendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Dia minta bukan diterima sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang budak. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19 dua kali kata muncul bangkit. Anak ini bangkit, dia bangkit. Dia mengambil satu sikap dan tindakan. Dia tidak berhenti kepada penyesalan diri dan guilty feeling, tetapi ia kembali kepada satu keputusan yang tegas. Dia bangkit dari keterpurukan, mengaku dosa, bertobat di hadapan Tuhan dan Bapaknya. Saat itulah terjadi rekonsiliasi hubungan ayah dan anak. Saudara-saudari sekalian, adakah pada hari ini dosa tertentu atau hal-hal yang lain, kesibukan kita, ambisi kita, ego kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Marilah kita dengan berani dan jujur dan tuntas mengakui dosa-dosa kita, mengakui kelemahan kita, dan menghancurkan tembok itu supaya kita bisa kembali lagi kepada Bapa di surga dan ada rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Pada momen Jumat Agung ini, kasih Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita, Bapa yang penuh kasih, belas kasihan, menerima kita kembali apa adanya. Dan kita akan mengalami sukacita yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita juga akan belajar bagaimana respons dari anak sulung terhadap panggilan anugerah Tuhan. Anak sulung ini berbeda dengan sikap ayah yang penuh sukacita menyambut anak yang bungsu. Si anak sulung ini dia marah besar kepada adiknya yang sudah memboroskan harta. Dan dia juga marah besar kepada ayahnya. Sebetulnya kalau kita teliti di dalam perumpamaan ini, dikatakan bahwa kekayaan itu sudah dibagi bukan hanya untuk anak bungsu, tapi juga anak sulung. Di dalam ayat 12 dikatakan ayah ini sudah membagi hartanya itu secara adil antara anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung dia marah kepada ayah yang menyambut anak hilang ini dengan pesta pora. Anak sulung adalah picture dari orang Farisi yang merasa dirinya cukup baik, cukup berjasa, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Hanya dia sendiri yang layak. Orang lain itu tidak layak menerima anugerah Tuhan. Seperti Yunus merasa orang Niniwe tidak layak menerima anugerah Tuhan. Karena mereka sangat jahat, mereka patut untuk dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pemahaman yang sempit terhadap anugerah Tuhan akan menghasilkan sikap yang ungraceful, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak bermurah hati kepada orang lain. Anak sulung ini memiliki satu paradigma, pemahaman yang sempit terhadap anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-29 dia mengatakan seperti demikian. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kata melayani di sini dipakai satu kata, yaitu kata seorang budak yang melayani tuannya. Jadi anak sulung ini bekerja untuk perusahaan bapaknya
dan dia tidak merasa itu adalah miliknya sendiri. Dia bekerja dengan mental bukan sebagai seorang anak sulung yang menjadi ahli waris, tetapi dia bekerja dengan mental seorang budak. Dia memandang Allah itu adalah taskmaster. Allah adalah taskmaster. Allah adalah Allah, relasi dengan Allah adalah relasi dengan hukum barter. Kalau saya cukup baik, Tuhan akan baik kepada saya. Kalau saya tidak baik, Tuhan akan menghukum saya. Kalau saya baik, Tuhan itu berbuat baik kepada saya. Hari ini saya bisa ada seperti demikian karena saya cukup baik, maka Tuhan membalas saya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan telepon dari seorang jemaat dari jauh, dari kota Palu. Dia bilang seperti ini, dia bilang semu Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Umurnya sudah lanjut usia 82 tahun. Dia tinggal bersama anaknya di kota Palu. Dia bilang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak berbuat apa-apa loh kepada Tuhan. Saya gak berbuat apa-apa untuk Tuhan seumur hidup saya. Kenapa Tuhan begitu baik kepada saya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ibu ini juga mempunyai konsep relasi dengan Tuhan itu relasi barter. Kalau saya baik, Tuhan akan baik. Hari ini saya seperti demikian karena upah yang Tuhan berikan kepada saya. Karena kebaikan saya, maka Tuhan memberikan kepada saya upah. Ini adalah pemahaman yang sempit terhadap konsep anugerah. Saudara-saudari sekalian, bukan karena kita layak, bukan karena kita baik. Apa yang bisa Tuhan banggakan dari diri kita, anak-anak yang sudah berdosa ini. Tetapi karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita, hari ini kita boleh menikmati semua kelimpahan berkat dari anugerah Tuhan. Anak sulung ini tidak sepenuhnya memahami arti dan hidup di dalam anugerah Allah. Dengan kata lain, ia tidak mengalami kelimpahan anugerah Allah. Dia hidup di tengah-tengah kemewahan, kecukupan di rumah ayahnya, tapi dia tidak menikmatinya. Karena itu ia tidak mampu untuk bermurah hati kepada adiknya yang sudah hilang ini. Orang atau anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh menghayati, menikmati, mengalami anugerah Tuhan yang limpah, dia juga sulit untuk graceful, bermurah hati kepada orang lain. Saudara-saudari sekalian, apakah pada hari ini kita melayani di rumah Tuhan? Apakah kita melayani dengan mental sebagai seorang anak raja? Saya diberkati Tuhan, saya menerima anugerah Tuhan yang limpah. Karena itu saya melayani dengan syukur, dengan sukacita. Ataukah kita melayani dengan mental sebagai seorang budak seperti yang dilakukan oleh si anak sulung ini? Meminta pujian, meminta apresiasi, meminta pengakuan dari orang lain ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Ada dua pelajaran rohani yang boleh kita belajar pada pagi hari ini. Kiranya yang pertama, kiranya kita semakin menyelami isi hati Bapa di surga yang sangat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan marilah kita meresponi kasih Bapa dengan membuka hati kita. Dua tangan kita lebar-lebar menyambut kasih Kristus di dalam hati kita. Marilah kita menyelami kasih Bapa di surga. Dengan juga kita membagikan kasih Tuhan, memberitakan Injil, firman kebenaran kepada orang-orang yang tersesat. Sama seperti Bapa yang mencari jiwa yang hilang, kiranya kita juga mempunyai kerinduan hati yang sama. Yang kedua, sebagai respon terhadap anugerah keselamatan Kristus, marilah kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang baru. Bukan sikap mental seorang budak yang meminta upah dan pujian, tetapi mental seorang anak raja yang melayani Bapa dengan penuh syukur dan sukacita. Seperti Paulus di dalam Roma 8 ayat 15 mengatakan, kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak lagi kita menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh
yang menjadikan kita status yang baru sebagai anak Allah. Karena itu marilah saudara-saudari sekalian, hari ini kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan dengan sikap yang baru, sikap seorang anak raja, bukan dengan sikap dan mental sebagai seorang budak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mencari kami yang hilang dan berdosa. Dan setelah Engkau mendapatkan kami, Engkau memberikan segala kelimpahan anugerah dalam kehidupan, dalam pelayanan kami. Hari ini kami belajar Tuhan, kami diingatkan bahwa kami bukan sebagai seorang budak, tapi kami adalah seorang anak raja di rumah Tuhan yang melayani Engkau dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Karena pelayanan ini adalah satu hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan kelimpahan anugerah-Mu. Dan tolong kami Tuhan agar kami memiliki pengertian, pemahaman yang baru terhadap anugerah Tuhan. Dan senantiasa hidup menikmati sukacita anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.